Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan dan mempresentasikan mengenai penerapan teknologi informasi dalam mengusung digital manufacturing. Sebelum kita beranjak ke materi tentang manufacturing, di sini izinkan kami selaku kelompok 5 untuk memperkenalkan diri, kelompok 3 untuk memperkenalkan diri. Baik, dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Anissa Deskara Nabila dengan 3 digit NIM terakhir 064 dan bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Perkenalkan nama saya Anessa Fatika dengan 3 digit NIM belakangnya 050. Saya Rika Audina, 3 digit NIM terakhirnya 055. Saya Reta Safakirana, 3 digit NIM terakhir 061. Saya Lia Rahma, 3 digit NIM terakhir 057. Baik, mungkin bisa lanjut ke materi langsung, Saudara Rika. Apa itu manufaktur? Manufaktur adalah kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu manus factus, yang berarti dibuat dengan tangan. Dan jika dilihat dari kata manufaktur, yaitu memiliki arti yang paling luas, ya adalah proses merubah bahan baku menjadi suatu produk. Yang kedua ada digital manufacturing era 4.0. Digital manufaktur merupakan proses manufaktur yang menggunakan teknologi canggih seperti artificial intelligence atau AI, Internet of Things atau IoT, advanced robotics atau AR, jaringan komputer, prototyping cepat, dan database. Era revolusi industri 4.0 merupakan suatu tatanan dunia di mana industri digital telah menjadi acuan utama dalam kegiatan sehari-hari. Penerapan digital manufacturing. Yang pertama ada artificial intelligence AI. Menurut Russell dan Norvig 2009, artificial intelligence AI adalah sebuah kondisi di mana sebuah mesin mampu meniru fungsi kognitif yang dikaitkan dengan pikiran manusia. AI dianggap sebagai pendorong utama transformasi digital yang memiliki potensi untuk memperkenalkan sumber pertumbuhan baru. Yang kedua ada Internet of Things atau IoT. Peranan utama perangkat IoT dalam industri manufaktur adalah untuk menyediakan informasi akurat secara real time. Penggunaan perangkat IoT memungkinkan pengambilan data secara real time dari mesin, peralatan, dan proses. Oke, lanjut di penerapan digital manufacturing. Selanjutnya ada wearable technology atau bisa disingkat dengan WT. Di sini WT ini mengacu ke perangkat yang terhubung dari sumber internet dan akan memungkinkan pekerjaan untuk melakukan tugas rantai pasokan tanpa perlu mengambil ruang atau sumber daya tambahan lainnya. Yang di sini memang pada dasarnya wearable technology ini adalah tablet, suatu tablet jenis baru yang bisa ditaruh atau penempatannya itu di pergelangan tangan, wajah, kepala, atau bagian tubuh lainnya. Setelah itu ada penerapannya pada advanced robotic atau AR. Nah, di sini sudah jelas di situ robotik, jadi ini pasti berdasar pada robot. Dan di robot ini dengan logikanya yaitu telah dikembangkan dan digunakan di bidang pengendalian proses yang memungkinkan untuk pengekspresian dalam bentuk linguistik sederhana. Bisa dilihat dari skenario if dan then. Dan dengan fungsi tersebut bisa ditetapkan IR tersebut ini. Yang terakhir ada manfaat.
Selanjutnya ada manfaat dari penerapan digital manufacturing dalam bidang manufaktur. Yang pertama ada efisiensi operasional, di mana proses produksi dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan juga konsisten. Hal ini bisa mengurangi waktu siklus produksi dan juga biaya yang terlibat. Kemudian ada pengurangan biaya, di mana dengan otomatisasi proses dan penggunaan teknologi yang tepat, bisnis dapat dioptimalkan penggunaan sumber dayanya, mengurangi limbah dan kelebihan persediaan, serta mengidentifikasi area yang memerlukan efisiensi lebih lanjut. Hal ini mengarah pada pengurangan biaya produksi secara keseluruhan. Kemudian ada peningkatan kualitas produk, di mana pemantauan real-time, bisnis dapat melacak dan juga mengontrol kualitas produk secara lebih efektif. Di sini dapat membantu meningkatkan kualitas produk dan juga mengurangi tingkat produk cacat. Baik, selanjutnya adalah rantai pasok yang lebih efisien. Digitalisasi memungkinkan integrasi yang lebih baik antara berbagai elemen dalam rantai pasok, seperti pemasok, produsen, distributor, dan pelanggan. Selanjutnya ada responsif terhadap perubahan pasar. Proses manufaktur yang terdigitalisasi memungkinkan penyesuaian yang lebih mudah terhadap perubahan permintaan pelanggan, tren pasar, atau regulasi. Bisnis dapat menjadi lebih responsif dalam menyesuaikan kapasitas produksi, merancang produk baru, atau memodifikasi proses produksi sesuai dengan kebutuhan pasar yang berubah. Selanjutnya ada inovasi produk dan model bisnis. Digitalisasi membuka peluang baru untuk inovasi produk dan model bisnis. Ini dapat menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan membedakan bisnis dari pesaing. Dan yang terakhir ada analitik dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan alat analitik yang canggih, bisnis dapat menghasilkan wawasan yang berharga dari data operasional mereka. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, perencanaan yang lebih efektif. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu bidang manufaktur. Di sini kami mungkin bisa menambahkan sedikit kesimpulan bagi teman-teman tentang materi dari manufaktur sendiri. Jadi manufaktur ini ya istilahnya seperti pabrik. Ya, jadi mereka itu memproses atau memproduksi dalam jumlah besar. Maka dari itu, kenapa tadi kami mengambil tema tentang digital manufaktur, karena memang bisa dilihat di zaman sekarang, di revolusi industri 4.0, kita memang lebih untuk memunculkan gagasan tentang pengintegrasian teknologi ke dalam bidang industri sendiri. Dan di situ sudah ada AI, Artificial Intelligence, Internet of Things atau IoT, Wearable Technology atau WT, dan Advanced Robotic AR. Dan di sini diyakinkan untuk memberikan manfaat dan keuntungan lebih banyak dalam bidang manufaktur sendiri. Sekian, terima kasih. Dan untuk selanjutnya sesi pertanyaan. Dan kami akan menerima 3 pertanyaan dari teman-teman sekalian.
Baik, Saudara Eva Areta, mungkin ada yang punya pertanyaan? Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alfretama Pramudia dengan 3 disiplin terakhir 068. Pertanyaan saya adalah bagaimana konsep industri 4.0 mempengaruhi transformasi manufaktur digital dan bagaimana perusahaan dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan ini. Terima kasih. Mungkin bisa tolong diulangi lagi pertanyaannya, kurang jelas. Bagaimana konsep industri 4.0 mempengaruhi transformasi manufaktur digital? Dan bagaimana perusahaan dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan ini? Baik, kami tampung dulu. Selanjutnya untuk Saudara Sheila, boleh ajukan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Sheila Famila Aprilia Lestari, 3 disiplin terakhir 040. Pertanyaan saya, apa saja dampak positif dan negatif dari penerapan kecerdasan buatan dan dalam rantai pasokan manufaktur digital? Terima kasih. Mohon maaf, bisa diulangi lagi. Saya ulangi, apa saja dampak positif dan negatif dari penerapan kecerdasan buatan dalam rantai pasokan manufaktur digital? Apakah ada yang bertanya lagi? Atau sudah? Pertanyaan yang kedua. Nah, baik, mungkin langsung kami jawab pertanyaan dari teman-teman. Untuk pertanyaan yang pertama, di pertanyaan dari Oke. Jadi pertanyaannya yang pertama tadi kalau tidak salah bagaimana proses industri 4.0 mempengaruhi manufaktur digital dan bagaimana perusahaan dapat menyelesaikan diri untuk menghadapi perubahan ini. Baik, jadi bisa dilihat mungkin di era globalisasi ini para industri sekarang sudah memulai untuk pendekatan terhadap era 4.0 yang dimana ini memang sudah menjadi daya saing mereka di era digitalisasi ini. Jadi mau tidak mau mungkin dari banyaknya industri manufaktur sendiri sudah mulai membawa industri 4.0 ini ke dalam proses dari pabriknya itu dari mulai mungkin proses dari memulai memproduksi sampai akhir produksi. Dan memang untuk apakah ini dapat menyesuaikan dengan menghadapi perubahan ini, ya bisa dilihat memang ada beberapa mungkin ada industri yang masih belum siap. Cuma di era seperti ini yang saya tahu ada beberapa industri yang memang mereka sudah mulai survive ke bagian manufaktur digitalisasi, seperti contoh minimalnya itu mereka mengubah cara pengumpulan data-data yang mereka miliki seperti dalam list-list
produksi yang mereka ingin mulai itu dalam bentuk yang awalnya dari dalam bentuk kertas, mereka mulai dari Excel atau mungkin dari aplikasi-aplikasi yang sudah mulai mereka buat seperti itu. Apakah sudah terjawab? Baik, sudah. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sheila yang dampak positif dan dampak negatif dari penerapan kecerdasan buatan dalam manufaktur digital. Seperti yang sudah dijelaskan dari materi PPT kelompok kami tadi ada yang efisiensi, dampak positifnya bisa efisiensi produk, karena kecerdasan buatan ini dapat memantau dan mengendalikan sistem produksi secara otomatis. Selain itu, bisa mengurangi kualitas produk yang cacat sehingga meningkatkan kualitas produk. Ada lagi dampak positifnya yaitu optimasi rantai pasokan. AI atau kecerdasan buatan dapat membantu dalam mengoptimalkan rantai pasokan dengan memprediksi permintaan, mengelola stok, dan mengurangi pemborosan. Sedangkan untuk dampak negatifnya, jika kita menggunakan AI, pekerjaan manusia bisa terganti dan dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan. Selain itu ada ketergantungan pada teknologi. Bergantung pada AI untuk operasi sehari-hari dapat membuat bisnis rentan terhadap gangguan teknologi atau serangan siber yang termasuk dalam kebijakan dan privasi data yang bisa tersebar. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jawab. Apakah sudah menjawab? Terima kasih sudah menjawab. Baik, sepertinya sekian untuk dari pemaparan materi dan sesi tanya jawab sudah selesai. Kami dari kelompok 3 dan saya selaku perwakilan dari kelompok 3 ingin meminta maaf apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, dari itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua, bro. Kalau serasa